Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Masih di channel Cross Christ dan bersama dengan saya Peter Prayuda. Saudara dikasih Tuhan, kita masih di seputar pembahasan keunggulan mutlak iman Kristen. Kekristenan atau dunia bangsa-bangsa menyebut sebagai agama Kristen. Kekristenan adalah ketenangan, adalah kedamaian, adalah ketentraman, karena di dalamnya ada keunggulan mutlak. Di dalam iman Kristen ada keunggulan mutlak, ada anugerah mutlak yang semuanya dikerancang oleh Tuhan, digagas oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada orang yang campur tangan. Maka kemurnian keberhasilannya adalah mutlak. Tidak ada celah untuk kegagalan. Tidak ada celah untuk kejahatan dapat mengalahkannya. Karena dirancang oleh Tuhan atau digagas oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, dan dipimpin sampai kepada Tuhan. Saudara, maka saya berani menyebut bahwa kekristenan atau yang disebut orang adalah agama Kristen itu adalah ketenangan, damai sejahtera, ketentraman. Karena di dalamnya ada keunggulan mutlak. Di dalamnya ada keunggulan anugerah mutlak Tuhan. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan? Apakah umat Tuhan harus baring-baring, tidur-tidur, minum-minum, makan-makan, nyanyi-nyanyi begitu saja? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap kerjakan anugerah mutlak itu. Tetap kerjakan keselamatan. Tetap kerjakan iman kita. Jangan tidur-tidur. Jangan hanya makan-makan, jangan hanya baring-baring, jangan hanya nyanyi-nyanyi dengan peralatan yang canggih di dalam gereja bersembunyi, kedap suara. Oh, itu sebuah kepastian. Kalau kita memuji Tuhan dengan kebisingan tentu tidak nyaman. Tetapi bukan hanya itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan mau kita mengerjakan iman kita. Tuhan mau kita mengerjakan anugerah mutlak itu. Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima, telah kita nikmati, yang berdampak kekal itu, saudara. Ya tentu, mengerjakan keselamatan itu tetap dengan menyembah Tuhan, tetap memuji Dia, praise and worship. Tetapi juga tetap kerjakan keselamatan dalam menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik, mengajarkannya kepada anak cucu, kepada setiap anggota gereja, semua golongan umur. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, pergi, jangan hanya di rumah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Lihat video saya tentang Pentakosta. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Pribadi Parakletos, penghibur yang lain, Allah yang menyertai kita sepanjang waktu, sepanjang masa. Tidak pernah terlelap, tidak pernah jeda sedetik pun. Dia menyertai kita sehingga kita dibuatnya berani untuk bersaksi, berani untuk mengajar tanpa jeda, tanpa celah. Nah, saudara, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selalu Tuhan menyertai kita, selalu. Saudara, kita semua adalah saksi. Kita semua diberi mandat di dalam diri kita, di dalam pundak kita untuk memberitakan, untuk mengajarkan kabar baik ini. Kita semua adalah saksi. Tidak boleh santai-santai, tidak boleh baring-baring, tidak boleh hanya pesta pora di dalam gereja, dalam ruang AC yang begitu harum, begitu dingin, begitu sejuk. Tetapi Tuhan ingin kita pergi, mengajarkan, memberitakan, dan mengerjakan anugerah mutlak keselamatan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Selamat bersaksi, selamat memberitakan firman Tuhan.
Allah memberkati kita senantiasa. Salam.